Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Ibu Dr. Melia Sari SPD MSI dan rekan-rekan kelas PGMIC. Perkenalkan, saya Alida Nurul Mawada dengan NIM 2214070113. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Interaktif Word terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi pecahan sederhana sekolah dasar. Seharusnya pada pembelajaran atau materi pecahan sederhana, hasil belajar siswa ini seharusnya sudah meningkat, namun kenyataannya masih banyak siswa yang belum bisa mencapai KKM karena penggunaan metode yang konvensional. Penyebabnya, minat siswa menjadi rendah karena kurangnya media interaktif dan juga lingkungan yang kurang mendukung. Akibatnya, sulit memahami konsep lanjutan dan juga keterampilan pemecahan masalah siswa pada materi ini sangat rendah. Solusi yang saya berikan yaitu penggunaan media pembelajaran interaktif wall berbasis proyektor. Yang dimana di sini saya tidak menggunakan perangkat individual, namun saya menggunakan perangkat proyektor. Alasannya, dari beberapa penelitian yang sudah saya baca, wall ini berperan penting di dalam peningkatan hasil belajar dan juga bisa meningkatkan motivasi, partisipasi, dan juga minat belajar siswa yang bisa mempengaruhi hasil belajar siswa. Selanjutnya, identifikasi masalah saya. Yang pertama, pencapaian belajar matematika siswa kelas 4 pada materi pecahan masih rendah dan belum mencapai KKM. Yang kedua, penyebabnya meliputi metode pembelajaran konvensional, kurangnya media interaktif, dan juga lingkungan belajar tidak mendukung. Selanjutnya, dampaknya siswa kesulitan memahami konsep lanjutan dan kurang mampu menerapkan matematika dalam kehidupan. Dan juga belum ada penelitian yang menguji kombinasi antara penggunaan word dengan proyektor untuk pembelajaran pecahan di SD. Batasan masalah: 1. Variabel terikat saya hasil belajar matematika yang mencangkup 3 ranah: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Variabel bebas saya yaitu media interaktif word. Materinya pecahan sederhana, mata pelajaran matematika, dan sasaran saya hanya pada siswa kelas 4 SD. Rumusan masalah yaitu apakah terdapat pengaruh penggunaan media pembelajaran interaktif word terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi pecahan sederhana kelas 4 SD. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran interaktif word terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi pecahan sederhana kelas 4 SD. Manfaat penelitian secara teoritis yaitu memberikan kontribusi pada teori pembelajaran matematika berbasis teknologi. Secara praktis yaitu guru sebagai alternatif media pembelajaran interaktif untuk siswa agar siswa bisa memahami pembelajaran pecahan secara visual dan menarik. Dan untuk peneliti selanjutnya sebagai referensi akademik untuk melanjutkan penelitian ini menjadi lebih baik. Kajian pustaka yang pertama, variabel Y saya yaitu hasil belajar. Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi setelah menerapkan 3 ranah. Yang pertama kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga psikomotorik. Faktor internal dan eksternal pada hasil belajar ini yaitu motivasi, kemampuan kognitif, lingkungan, dan minat. Kemudian variabel X saya yaitu media word. Media word adalah suatu web atau platform yang digunakan agar siswa bisa aktif dalam pembelajaran, yang memiliki banyak fitur agar siswa tidak bosan dalam pembelajaran. Kelebihannya yang pertama terdapat banyak fitur agar siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran menjadi lebih hidup dan berwarna. Yang ketiga, media word ini bisa membantu guru dalam pembelajaran walaupun itu di daerah perkampungan. Namun kekurangannya
Media wall ini harus menggunakan internet dan juga laptop sebagai alat bantu untuk menggunakan proyektor. Kemudian fontnya tidak bisa dirubah, dan juga ke media wall ini harus dirancang sedemikian rupa agar tidak terjadi kesalahan ketika ditampilkan di kelas. Hipotesis saya yaitu untuk melihat apakah ada pengaruh positif penggunaan wall terhadap hasil belajar. Jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian saya yaitu kuantitatif dengan pendekatan preeksperimental. Karena di sini saya hanya menggunakan satu kelas, jadi penelitian saya menggunakan pendekatan preeksperimental. Kemudian desain penelitian saya yaitu one group pretest post test design, di mana di sini saya hanya menggunakan satu kelas saja untuk melakukan pretest dan post test tanpa adanya kelas kontrol. Prosedur penelitian yang pertama, memvalidasi instrumen, kemudian melakukan uji coba, dan selanjutnya mendapatkan izin penelitian. Pelaksanaannya, awalnya saya berikan soal pretest, kemudian saya berikan perlakuan dengan pembelajaran dengan wall, kemudian saya lakukan post test setelah diberikan perlakuan. Selanjutnya menganalisis data pretest dan post test untuk mengukur pengaruh. Populasi dan sampel. Populasi yang saya ambil yaitu seluruh siswa kelas 4 SDN 4 Kota Urmalintang. Sampelnya yaitu satu kelas yang berjumlah 24 siswa dengan menggunakan teknik sampling jenuh atau total sampling. Di sini saya menggunakan sampling jenuh atau total sampling karena adanya keterbatasan populasi. Kemudian variabel penelitian saya, variabel terikat, yaitu hasil belajar matematika yang mencakup 3 ranah, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian variabel bebas, yaitu aplikasi wall. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu untuk kognitif saya menggunakan tes dengan pretest dan post test. Yang afektif saya menggunakan angket, dan yang psikomotorik saya menggunakan observasi. Instrumennya untuk kognitif saya menggunakan soal pilihan ganda, isian, dan esai. Untuk afektif saya menggunakan skala Likert. Untuk angket dan untuk psikomotorik saya menggunakan lembar observasi aktivitas siswa. Selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama saya menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini saya gunakan untuk mengukur ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov ini saya gunakan untuk melihat data yang saya akan analisis itu apakah sudah normal. Kemudian untuk uji hipotesis saya menggunakan uji T berpasangan atau Paired Sample T-Test. Karena di sini saya menggunakan pretest dan post test. Software pendukung yang saya gunakan yaitu SPSS dan Microsoft Excel. Jadi dari penjelasan seminar proposal saya ini, saya harapkan semoga penelitian saya bisa berkontribusi atau menjadi referensi dalam pengembangan metode pembelajaran digital seperti pada kurikulum terbaru ini, dan juga bisa memberikan referensi kepada guru yang di perkampungan agar bisa memanfaatkan proyektor agar digitalisasi itu tetap jalan, dan juga semoga bisa meningkatkan hasil belajar matematika pada materi pecahan. Selanjutnya saya masuk ke sesi tanya jawab. Yang pertama saya akan menjawab 7 pertanyaan dari Ibu. Pertanyaan pertama, apakah semua variabel di judul sudah terjawab? Alasannya di latar belakang. Iya, semua variabel yang ada dalam judul sudah saya jelaskan alasannya pada bagian latar belakang, khususnya di halaman 2-4. Untuk variabel bebas, yaitu media pembelajaran interaktif wall, dijelaskan sebagai solusi terhadap rendahnya hasil belajar siswa yang disebabkan oleh pembelajaran konvensional
yang cenderung satu arah dan kurang interaktif. Untuk variabel terikat yaitu hasil belajar matematika dipaparkan dengan alasan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi pecahan sederhana, sehingga diperlukan media yang mampu memvisualisasikan konsep secara konkret. Seperti pada pecahan ini, bisa guru menjadikan contoh memotong kue sebagai pembantu agar siswa bisa memahami materi pecahan itu. Selain itu, pada bagian terbelakang ini juga saya sudah menjelaskan bahwa WordWall dinilai mampu merangsang 3 ranah hasil belajar, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik yang akan diukur secara menyeluruh pada penelitian ini. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, masalah penelitiannya apa, instrumen yang digunakan untuk memperoleh data apa, cara menggunakan instrumennya bagaimana, dan cara mengolah datanya bagaimana. Yang pertama, masalah penelitiannya seperti yang tertulis di halaman 6 adalah bagaimana pengaruh penggunaan media WordWall terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 4 pada materi pecahan sederhana. Instrumen yang saya gunakan di sini ada 3, yaitu yang pertama tadi ranah kognitif. Di sini saya menggunakan tes, melakukan pre-test dan post-test. Sedangkan yang afektif saya menggunakan skala Likert untuk mengukur apakah memang ada pengaruh atau perubahan bagi siswa penggunaan WordWall ini terhadap materi pecahan. Kemudian yang di psikomotorik saya menggunakan lembar observasi. Di sini saya ingin melihat apakah benar terjadi interaksi antara guru dan murid ketika menggunakan media WordWall ini. Cara menggunakan instrumen, yang pertama, siswa diberikan pretest terlebih dahulu untuk melihat pengetahuan awalnya. Kemudian baru saya perlakukan menggunakan media WordWall. Setelah itu baru saya berikan post-test dan angket yang diisi di akhir pembelajaran. Kemudian observasi ini dilakukan oleh saya sendiri ataupun meminta pihak ketiga untuk membantu melihat apakah benar terjadi interaksi antara guru dan murid dengan penggunaan WordWall ini secara langsung. Cara mengolah datanya dijelaskan di halaman 17, yaitu data hasil belajar itu dianalisis menggunakan uji normalitas terlebih dahulu. Jika data sudah berdistribusi normal, kemudian saya menggunakan uji T-nya, Pirate Sample, yaitu untuk melihat perbedaan ketika saya memberikan pretest, kemudian perlakuan, dan kemudian saya berikan post-test, apakah ada perbedaan setelah perlakuan yang saya berikan. Kemudian data afektif dan psikomotorik saya analisis secara deskriptif, kuantitatif, dan disajikan dalam bentuk persentase atau grafik. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, penyebab masalahnya apa, solusi yang ditawarkan apa, mengapa itu solusinya, dukungan teorinya apa. Penyebab masalah dijelaskan pada halaman 2-3 antara lain. Yang pertama itu pasti tadi rendahnya hasil belajar siswa pada materi pecahan ini. Kemudian guru masih menggunakan metode ceramah dan tidak menggunakan media interaktif dan tidak memvisualisasikan materi pecahan ini secara konkret. Solusi yang saya tawarkan yaitu penggunaan media interaktif WordWall seperti yang tertulis di halaman 4 dan 12 dengan menggunakan bantuan proyektor. Alasannya karena WordWall ini kan berbasis media atau berbasis game. Jadi siswa akan memiliki kemampuan untuk aktif, karena ini bisa merangsang stimulus dan respon siswa dengan meningkatkan perhatian, motivasi, dan juga pemahaman siswa terhadap konsep abstrak seperti pecahan. Dukungan teorinya yaitu dijelaskan di halaman 10-12, yaitu teori pembelajaran konstruktivistik atau konstruktivisme dan teori kognitif multimedia oleh Mayer. Media pembelajaran yang menarik secara visual dapat membantu memproses informasi lebih dalam dan membuat belajar menjadi lebih bermakna. Pertanyaan yang keempat yaitu urgensi penelitiannya apa, dukungan teorinya apa. Urgensi penelitian
Yang pertama yaitu berdasarkan kenyataan di sekolah, ternyata hasil belajar siswa itu masih rendah, terutama pada materi bacaan sederhana. Media pembelajaran belum cukup digunakan atau belum secara sempurna digunakan. Kemungkinan karena sekolah ini di perkampungan, jadi guru kebingungan untuk mengakses ataupun menggunakan media pembelajaran karena kurangnya pelatihan. Kemudian penelitian tentang media word wall ini masih jarang sekali dilakukan di SD, khususnya untuk mengukur 3 ranah hasil belajar tadi. Dukungan teorinya yaitu pembelajaran berbasis media digital dan teori hasil belajar. Media interaktif seperti ini contohnya word wall memiliki potensi besar untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa karena sesuai dengan gaya belajar abad ke-21. Jadi, di sini saya menggunakan 2 teori. Yang pertama, media interaktif word wall, dan kemudian teori hasil belajar. Pertanyaan selanjutnya, state of the art-nya apa, gap analisisnya apa, dan novelty-nya apa. State of the art saya yang pertama yaitu dari beberapa penelitian itu word wall hanya menguji aspek kognitif saja, tidak menguji 3 ranah hasil belajar. Kemudian kebanyakan word wall ini digunakan untuk materi IPA, bukan untuk materi matematika. Dan juga sebagian besar belum ada peneliti yang menganalisis penggunaan word wall ini menggunakan proyektor, kebanyakan hanya menggunakan handphone. Gap analisisnya atau research gapnya, belum ada penelitian yang menggunakan word wall secara klasikal menggunakan LCD proyektor dan dikombinasikan dengan pembelajaran kolaboratif, karena di sini seharusnya kan word wall ini digunakan secara individual, namun di sini saya menggunakan secara proyektor, jadi anak-anak itu akan dibuat kelompok untuk mengerjakan tugas untuk menjawab pertanyaan yang ada di papan tulis nanti. Dan juga bisa mengukur 3 ranah sekaligus, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Novelty atau kebaru penelitian saya ini yaitu saya menggunakan aplikasi word wall ini bukan sebagai perangkat individual, namun sebagai perangkat klasikal kolaboratif, yaitu menggunakan proyektor. Dan di sini saya juga mengukur 3 ranah sekaligus untuk hasil belajar, bukan hanya kognitif saja, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, kenapa komponen bab 2 pada dasar teori seperti itu? Kaitan dengan variabel di judul proposal penelitian. Struktur bab 2 ini sudah saya susun secara sistematis, dimulai dari variabel Y, yaitu hasil belajar matematika. Kemudian variabel X-nya yaitu media pembelajaran word wall. Sudah saya jelaskan juga pada kerangka berpikir yang mengaitkan antara kedua variabel tersebut. Jadi struktur bab 2 ini sudah saya susun sedemikian rupa sesuai dengan panduan dan juga sesuai dengan judul proposal. Penjelasan ini juga bisa dilihat pada bab 2 saya. Sini sudah ada landasan teori yang menguatkan dan juga terdapat kerangka berpikir dan beberapa argumentasi dan cara pengolahan instrumen nantinya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa saja dukungan teori di bab 2 dalam menyusun instrumen penelitian digunakan untuk memperoleh data? Beberapa teori yang saya gunakan untuk menyusun instrumen, yang pertama itu pastinya teori taksonomi Bloom. Karena di sini saya mengukur 3 ranah, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kalau pada kognitif itu tadi saya menggunakan tes. Kalau di afektif saya menggunakan butir-butir angket siswa berbasis seperti contohnya skala Likert. Saya menggunakan skala Likert. Kemudian teori psikomotorik itu saya menggunakan lembar observasi keterampilan siswa. Selain itu di sini saya juga menggunakan prinsip evaluasi pembelajaran dari buku yang saya baca dari Ari Kunto, dan teori penelitian autentik juga digunakan untuk memastikan bahwa instrumen yang akan saya gunakan itu sudah valid dan reliable. Kemudian semua teori ini juga menjadi indikator dalam penyusunan kisi-kisi dan
kisi-kisi dan butir instrumen yang akan saya gunakan untuk melihat karakteristik siswa nanti, untuk melihat apa saja faktor di luar hasil belajar ini. Baik, sesi selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman kelas. Yang pertama dari Kak Widya. Pertanyaannya, apakah teknik sampling jenuh yang digunakan sudah representatif untuk mewakili populasi? Bagaimana peneliti memastikan validitas hasilnya? Berdasarkan yang saya jelaskan tadi, bahwa teknik sampling jenuh atau total sampling ini digunakan karena jumlah populasi yang sangat kecil, yaitu hanya 24 siswa di kelas 4. Oleh karena itu, seluruh populasi saya jadikan sampel, dan ini sudah sangat representatif karena seluruh subjek diteliti. Validitas hasilnya bisa saya gunakan dengan beberapa cara. Pastinya saya validasi dulu instrumen, kemudian melakukan uji coba, kemudian menguji validitas, reliabilitas agar instrumen yang digunakan itu sudah valid untuk disebarkan nantinya. Kemudian menggunakan uji normalitas untuk melihat apakah data yang akan saya analisis nanti sudah normal. Kemudian yang terakhir pastinya saya lakukan uji T tadi, yaitu menggunakan uji T berpasangan atau paired sample t-test untuk mengetahui apakah benar ada perbedaan signifikan antara pre-test dan post-test yang sudah saya lakukan. Kemudian pertanyaan kedua dari Saudari Indah, bagaimana saudari memastikan bahwa peningkatan hasil belajar disebabkan oleh media wall dan bukan faktor lain? Seperti yang saya jelaskan tadi, saya menggunakan desain penelitian uang grup pretest post-test design, dan di sini jenis penelitian saya kuantitatif dengan pendekatan pre-eksperimental. Di sini siswa diukur sebelum dan sesudah perlakuan. Karena satu-satunya perlakuan atau intervensi adalah penggunaan media interaktif wall tadi. Maka perubahan nilai saya lihat ketika melakukan perlakuan media wall tadi, dan soal pretest dan post-test itu sama. Mungkin misalkan setelah saya lakukan uji T dan ternyata tidak ada pengaruh yang signifikan, atau bisa jadi sama saja ketika pretest dan post-test yang saya lakukan ternyata sama saja. Disitulah saya baru menganalisis apakah ada faktor lain yang menyebabkan hasil belajar siswa ini tidak meningkat. Contohnya saya lihat dari lingkungan belajar, dari lingkungan keluarga, dari guru, dan juga dari materi, apakah benar-benar dahulu pas dulunya sudah dipelajari atau belum. Kemudian triangulasi data dilakukan melalui dua ranah lagi, yaitu afektif dan psikomotorik. Jadi di sini saya tidak hanya menggunakan kognitif saja untuk mengukur peningkatan hasil belajar siswa ini. Baik, sekian penampilan proposal saya, dan juga sudah menjawab 7 pertanyaan dari Ibu dan 2 pertanyaan dari audiens kelas PGMI CBP 22. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.